Saudaraku, mari kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab saudara, siapkan catatan saudara dan seluruh anggota keluarga saudara untuk siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus pada pagi hari ini. Kami rindu supaya suara-Mu, isi hati-Mu boleh ditumpahkan di tengah-tengah kami. Berbicaralah, kami mau menangkap dengan segala kerendahan hati apa yang menjadi pesan Tuhan buat hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, prepare your heart dan kita sambut kebenaran firman Tuhan oleh Pastor Ruli Simorangkir. God bless you. Shalom saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yuk kita buka dulu ayat firman Tuhan yang jadi landasan dari pemberitaan ini. Ayat itu terambil dari Amsal 3, ayatnya yang kelima. Saya bacain. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kepercayaan kita kepada Tuhan haruslah hasil dari suatu pergumulan yang kita lakuin dengan segenap hati. Hasil dari suatu pembelajaran. Saya ulangin, hasil dari suatu pembelajaran yang sungguh-sungguh, yang dilakukan dengan sepenuh hati. Percaya kita jangan cuma sekedar bersifat mistik. Dan gak bisa dijelasin dengan kalimat gitu. Percaya kita juga gak boleh, saya ulangin, gak boleh mengandalkan pada pengertian sendiri. Saya perhatiin ya, banyak orang yang punya kerinduan, punya perhatian, punya waktu untuk pelajarin segala sesuatu, apapun itu ya. Di Skotlandia itu ada suatu misteri, suatu sensasi yang katanya tentang monster Loch Ness. Jadi ceritanya di satu danau di tempat itu, danaunya dalam dan besar, katanya ada monster yang tinggal di situ. Ini perdebatan yang udah terjadi bertahun-tahun. Nah, untuk membuktikan ada atau nggak adanya monster yang hidup di danau itu, di tahun 2019 dilakuin suatu penelitian. Coba, untuk monster, untuk suatu sensasi gitu, orang pelajarin loh. Diperiksa DNA, diambil air dari danau itu, diperiksa DNA-nya. Ada nggak sih DNA dari monster di air itu? Lewat penelitian itu akhirnya orang bilang bahwa nggak ada. Di danau ini nggak ada monster. Yang saya mau sampaikan tuh begini. Begitu semangat loh orang untuk tahu rahasia-rahasia alam. Tapi kalau mengenai rahasia-rahasia Alkitab, kenapa ya kok banyak orang yang kurang seneng gitu untuk menggali lebih dalam? Salah satu rahasia Alkitab, ini contoh aja. Salah satu rahasia Alkitab yang tidak atau kurang dipelajari adalah mengenai paus. Paus yang makan Yunus. Timbul pertanyaan, saya baca di website-website di mana-mana. Orang nulis, kesalahan dari pengertian saintifik dalam Alkitab. Alkitab dianggap keliru secara saintifik. Ditulis, bagaimana bisa seorang manusia tinggal di dalam ikan paus selama 3 hari 3 malam, nggak ada oksigen, juga bagaimana caranya dia 3 hari 3 malam di dalam ikan paus, tapi nggak dicerna sama ikan pausnya. Yunus 1, maksud saya Yunus 1 ayat 17 dan Yunus 2 ayatnya yang ke-10. Pertanyaan lain lagi, ikan paus sebesar apa yang bisa makan manusia? Emang perutnya paus itu cukup besar? Enggak, paus itu terlalu kecil untuk bisa nelen manusia. Nah, karena kurangnya semangat untuk mempelajari Alkitab,
Termasuk untuk tahu rahasia-rahasia tentang apa sih yang dimaksud dengan paus di situ. Kemudian orang kalau baca Alkitab bisa bilang begini, ini juga saya temuin di dalam beberapa website. Saya ambil kata-kata orang yang bilang begini. There is nothing to be gained from reading the Bible. Gak ada untungnya baca Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab dianggap berisi cerita-cerita mistik, cerita-cerita yang gak masuk akal, cerita-cerita yang secara sains gak lengkap gitu. Jadi untuk apalah baca Alkitab? Banyak yang bilang begitu. Ini sedih. Saya nangkep semangat seperti ini, saya sedih. Kenapa orang punya banyak waktu untuk meneliti sensasi-sensasi, rahasia-rahasia yang aneh-aneh, tapi nggak punya passion, kurang semangat untuk bisa meneliti Alkitab. Padahal kalau kita mau baca sedikit aja firman Tuhan, kita bisa temuin bahwa dalam budaya Yahudi, air itu adalah suatu metafora untuk dunia orang mati. Sehingga sebetulnya cerita Yunus yang dimakan ikan paus adalah suatu cerita dengan gaya bahasa Yahudi, dengan metafora Yahudi yang nunjukin bahwa Yunus mati selama 3 hari dan 3 malam. Coba kita perhatiin apa yang Yunus sendiri katakan tentang kematiannya. Yunus 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Ditulis begini, ini kalimat yang kita temukan. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, kematian telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, kematian yang besar itu, kematian yang tidak terkalahkan bak samudra itu, merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Jadi bahwa Yunus mati itu digambarin pakai cara Yahudi, dia ditelan ikan paus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ayo miliki kerinduan untuk mempelajari firman Tuhan. Manusia dianugerahi dengan rasio dan nalar. Melalui rasio dan nalar ini sejak awal peradaban manusia mengenali bahwa di atas sana, in the distance, terdapat suatu kekuatan yang mengatur kehidupan dan mempengaruhi jalannya bumi. Rasio dan nalar itu membuat manusia merindukan untuk bisa mengenal Allah. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa untuk mengasihi Allah, manusia harus menggunakan seluruh upayanya, termasuk menggunakan akal dan budi, yaitu rasio dan nalar mereka. Dikatakan dalam Markus 12 ayatnya yang ke-30, dikatakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Harus ada kerinduan untuk mengenal Allah lebih jauh. Dan ketika kita mau mengenal Allah, kita harus sungguh-sungguh berusaha. Kita harus benar-benar belajar firman Tuhan, gali, punya kerinduan, terus dalam dan terus lebih dalam lagi. Yang sering membuat jemaat jadi kurang semangat untuk dalamin Alkitab. Untuk dalamin Alkitab sebetulnya sebagiannya adalah kesalahan dari gereja. Di banyak gereja dibuat pembedaan antara jemaat dan ahli kitab. Jemaat dibuat bergantung kepada para ahli kitab. Jemaat nggak dikasih semangat, dikasih dorongan untuk belajar. Kalau apa yang jemaat mau tanyain, tanyalah kepada ahli kitab. Ada yang begitu. Padahal harusnya di jemaat nggak boleh ada jemaat yang awam. Gereja harusnya menjadi sekolah kebenaran dan jemaat adalah mahasiswanya.
Kemudian yang buat jemaat juga jadi kurang semangat untuk belajar firman Tuhan adalah karena jemaat dipaksa, quote unquote, dipaksa untuk tidak gunakan rasio dan nalar. Seolah-olah iman bisa didapat dari sekedar Roh Kudus. Betul. Roh Kudus membimbing kita kepada kebenaran. Tapi kita harus punya kerinduan. Kita sendiri juga harus punya dasar sehingga Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran. Nah, tapi jemaat dibawa kepada alam berpikir bahwa seolah-olah kalau pakai rasio, dipakai nalar, maka seolah-olah adalah dosa. Padahal tulisan-tulisan di Alkitab jelas-jelas pakai rasio dan nalar. Salah satunya coba lihat. Kitab Roma. Kitab Roma ini ditulis sama Paulus dengan cara yang begitu dahsyat. Menggunakan rasio dan nalarnya. Apakah nggak ada peran Roh Kudus di situ? Saya nggak bilang begitu. Jelas ada peran Roh Kudus yang membimbing Paulus untuk menyampaikan kebenaran yang harus disampaikan kepada umat. Benar itu pasti. Tapi perhatiin, Paulus sendiri adalah orang yang punya kerinduan luar biasa terhadap firman Tuhan. Dia penguasaannya terhadap firman Tuhan juga luar biasa. Bahkan jauh lebih kuat, lebih hebat daripada murid-murid yang lain. Nah, untuk orang yang punya semangat seperti itu, maka Roh Kudus berbicara kepadanya dan membawa Paulus untuk mampu menuliskan kitab Roma dan kitab-kitab lainnya di dalam Perjanjian Baru. Hari ini, kita adalah orang-orang yang diharap untuk berkarya, bahkan kalau perlu lebih dari Paulus. Kita harus punya semangat belajar firman Tuhan yang luar biasa. Gitu. Nah, sekalipun begitu, sekalipun kita dibebaskan, bahkan diharap untuk mempelajari firman Tuhan dengan nalar, rasio, kekuatan, dengan seagak akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Tapi di sisi lain, kita juga harus mengakui bahwa rasio dan nalar kita ini terbatas. Dengan rendah hati, kita harus mengakui bahwa kita nggak bisa memahami Allah sepenuhnya. Iya, Allah memang tidak terselami. Tapi Allah menginginkan supaya manusia mengenal Dia dengan baik. Ya, lihat ya, lucu ya. Jadi memang kita punya keterbatasan, tapi Allah adalah Allah yang ingin dikenal. Dia bukan cuma sekedar Allah yang mengharapkan supaya kita naikkan lagu pujian, supaya kita bawa persembahan. Bukan itu. Yang diharap adalah supaya kita memiliki kerinduan untuk mempelajari firman. Dan kemudian karena kita mempelajari firman, kita mengenal dan semakin mengenal Allah. Itu yang dirindukan. Nah, tapi Pak, kan Allah nggak bisa terselami. Iya, Tuhan katakan begini. Perhatiin ini, Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Memang akan selalu ada bagian-bagian yang tidak terselami oleh kita. At least tidak selama kita hidup. Tapi ada bagian-bagian yang memang Allah inginkan untuk kita ketahui. Nah, kejar yang itu. Belajar untuk terus memahami siapa Allah dan apa yang dikehendakinya. Allah adalah pribadi yang unik. Satu pribadi tapi bisa memiliki kualitas yang berbeda-beda. Dalam kitab Kejadian 1, kita bisa lihat suatu misteri ilahi. Kita dalamin. Jangan cuma sekedar kita baca dan kita nggak punya kerinduan untuk mendalami. Kita lihat ada suatu misteri ilahi di dalam Kejadian 1. Dalam ayatnya yang pertama dikatakan bahwa siapakah Allah? Allah adalah Dia yang bara, Dia yang mencipta. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dalam ayat ini kita temukan bahwa Allah adalah sosok yang mencipta. Dia adalah pemrakarsa dari segala ciptaan. Dia kreatif. Kesukaannya adalah mencipta. Ya, itu karakter yang pertama dari Allah. Karakter yang kedua. Tapi dalam ayat yang kedua kita temukan bahwa Allah adalah ruah. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Jadi di bagian ini Allah adalah sosok yang berupa roh.
Dengan rohnya ia melayang-layang di atas permukaan bumi yang ketika itu masih gelap dan kosong. Jadi Allah adalah Dia yang mencipta, Dia adalah roh. Dan ketiga, Dia adalah Allah yang berfirman. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ia berfirman, Ia adalah Amar, Dia adalah firman itu sendiri. Lihat, Allah adalah satu pribadi yang punya bentuk beragam. Ini menarik untuk kita perhatikan. Saya mau bilang gini Bapak Ibu, lihat ya. Di zaman itu, kalau orang bicara tentang Allah, maka orang kuno di zaman itu selalu menggambarkan Allah dengan satu wujud. Allah itu mungkin adalah digambarkan dengan tanaman, tumbuh-tumbuhan, binatang ternak. Setiap tumbuhan, setiap tanaman, setiap binatang ternak memiliki Allahnya sendiri-sendiri. Itu pemahaman orang di zaman itu. Tapi kemudian, dalam semangat belajar kasih Yahudi, orang mulai berpikir, no, Allah bukan seperti itu. Allah itu nggak bisa cuman sekedar digambarkan ke dalam bentuk-bentuk tertentu. Nggak bisa. Kalau digambarin pakai gambar-gambar geometris misalnya. Kotak, bulat, piramida, jajaran genjang. Apalagi? Nggak bisa. Allah bukan pribadi yang seperti itu yang bisa dikotakin dalam suatu bentuk. Atau kalau saya tanya gini, kira-kira Allah warnanya apa ya? Apakah dia putih ataukah dia hitam? Apa warna Allah? Orang akan bilang, oh dia putih, gak mungkin Allah hitam. Karena hitam itu kegelapan, Allah adalah suatu terang, Allah adalah kebenaran, pasti putih. Enggak Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Allah enggak bisa dibatasi dengan warna-warna tertentu. Kalau digambarkan dengan bentuk-bentuk geometris, dia adalah bundar, dia adalah persegi, dia adalah segitiga, dia adalah trapesium, all at the same time. Kalau digambarkan dengan warna, dia adalah warna putih dan dia juga warna hitam. Dan setiap warna yang ada di antara putih dan hitam, seluruh warna. Allah adalah pribadi yang bisa digambarkan dengan beragam-ragam cara. Nggak ada. Allah nggak bisa dikotakin dalam suatu warna atau suatu bentuk aja. Wah, tapi ya. Kenapa ya? Agama sering terjebak dalam polemik mengkotak-kotakan Allah. Akhirnya agama nggak punya semangat untuk mengenali Allah dengan segala kekuatan, dengan segala akal pikiran, dengan segenap hatimu. Nggak ada. Akhirnya agama nggak begitu. Akhirnya orang cuman sekedar merasa bahwa ada agama yang lebih benar daripada agama yang lain. Nah kalau udah begini caranya, kita udah masuk, tadi Amsal ingat ya, saya ulang lagi dulu Amsal. Amsal mengatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap. Tapi kok ternyata semangat belajar jadi nggak ada. Yang ada adalah merasa paling benar sendiri. Ada banyak orang yang percaya bahwa Allah itu kotak. Kenapa kotak? Karena kotak itu lebih baik daripada apa? Daripada bulat. Yang bulat bilang enggak, Allah pasti bulat, nggak mungkin Allah kotak. Karena di dalam bulat ada kebersamaan. Di dalam bulat kita saling berangkulan tangan. Di kotak nggak ada rangkulan. Akhirnya ngerasa doktrin mereka yang paling benar satu sama yang lain. Ini sikap-sikap seperti ini bukan usaha untuk mengenal Allah dengan segenap. Ini adalah mengenali Allah dengan
pikiran dan pengertian sendiri. Justru itu yang Tuhan katakan, jangan kamu lakukan seperti itu. Ada miliaran orang yang merasa benar sendiri. Semua orang lain salah. Dan ketika perbedaan pandangan terjadi, berapa banyak darah udah ditumpahkan. Semua orang merasa sebagai pemilik kebenaran. Semua orang play God. Semua orang merasa bahwa mereka lah Tuhan. Salah loh ini. Ini pengertian-pengertian yang dituliskan di Amsal sebagai berdasarkan pengertianmu sendiri. From a distance. Allah melihat manusia yang saling gontok-gontokan. From a distance. Dari surganya yang mulia, Allah melihat kita playing God. From a distance, Allah melihat orang yang berusaha mengkotakkan Allah atau menggambarkan Allah sebagai lingkaran. Menggambarkan Allah sebagai warna-warna tertentu. From a distance, Allah terenyuh dengan kesombongan manusia yang sebetulnya rasionya terbatas, nalarnya terbatas, tapi ngerasa paling benar sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada. Tapi kalau Bapak Ibu mengikuti apa yang selama ini, kebenaran yang selama ini kami sampaikan melalui Lifehouse Jakarta, perhatikan message ini. Upayakan untuk memiliki kerinduan untuk mengenal Allah. Tapi ketika kita mengenal Allah, jangan kemudian kita menjadi sombong. Kita merasa sebagai orang yang paling tahu kebenaran. Seolah-olah hanya kita yang memiliki surga. From a distance. Tuhan gak suka itu. Jangan ada satupun dari antara kita yang boleh merasa benar sendiri. Nggak ada di antara kita yang boleh merasa seolah-olah kita Superman yang paling hebat. Kita ini dipanggil untuk menjadi duta besar Allah. Duta besar adalah pribadi yang diutus ke negara lain untuk menunjukkan kemuliaan, keagungan dari pengutusnya. Kita adalah duta besar Allah. Allah yang maha setia, Dia yang maha adil, Dia Allah yang maha rendah hati. Dia mengirimkan kita untuk masuk ke dalam dunia yang gelap, dunia yang bengkok ini, dunia yang tidak mengenal Allah. Nah, kalau kita duta besar dan Dia adalah Allah yang maha mulia, kemuliaan Allah itu harus kelihatan dalam hidup kita. Karena itu dikatakan, upayakan untuk mengenal Allah dengan segenap hatimu. Supaya lewat pencarianmu itu kamu menemukan bahwa Allah adalah Dia yang maha mulia. Dia adalah maha pengasih. Nah kemudian, tunjukkan itu di dalam hidupmu masing-masing. Itu loh yang Tuhan mau. Ketika kita jadi sombong, waktu kita jadi ngerasa paling benar sendiri. Sebentar. Kamu sedang mengandalkan pengertianmu sendiri. Salah loh, jangan begitu. Nah, kalau kita jadi duta besar Allah, from a distance, dari tempatnya yang mulia, Dia tersenyum memandang kita. Dia bangga sama kita. Kemudian Dia dari sana Dia berkata, "These are my people." Semua yang mengikuti acara ini di dalam Lifehouse Community, you are my people, Tuhan berkata. Itu kebanggaan yang luar biasa loh kalau Tuhan bilang itu kepada kita. Nah kita mau disebut sebagai kebanggaan hati Tuhan. Kebenaran yang kita punya adalah supaya kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Kebenaran itu, iya oke, kita punya Yesus, dan Yesus adalah kebenaran, amin. Kita punya kekristenan yang membawa kita serupa dengan Kristus. Amin. Tapi kebenaran yang kita miliki itu bukan untuk diperdebatkan sama orang lain loh. Kebenaran yang kita diterima di dalam Yesus, yang kita temukan di dalam Alkitab, harus merubah hidup kita.
supaya kita jadi garam, supaya kita jadi terang bagi dunia ini, bahkan dalam satu bagian, supaya kita menjadi bintang-bintang yang cerah bersinar di awan yang gelap. Coba ya, Filipi 2 ayat 15. Kasihilah Tuhan Allahmu supaya begini, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Tuh, kebenaran yang kita terima dalam Tuhan, itu bukan buat disombong-sombongin, tapi supaya kita tidak beraib, tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu, kita semua, bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, itu pentingnya kita mengenal Allah supaya kita menjadi bintang-bintang yang bercahaya di tengah dunia yang bengkok ini. Nah, sekarang saya mau lebih masuk lagi kepada pengertian tentang pengertian sendiri. Yang dimaksud dengan pengertian sendiri adalah pengertian kita tentang Allah yang didasarkan pada ego dan kepentingan kita. Itu, pengertian sendiri itu adalah pengertian tentang Allah yang didasarkan pada ego dan kepentingan kita. Pada Matius 3 ayat 7 sampai ke 8 kita temukan kisah berikut ini. Ditulis, kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau. Dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Rupanya sesudah banyak orang dengar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Tuhan Yesus menyelesaikan permasalahan banyak orang. Banyak orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Mereka pikir, oke, this is the way. Melalui Yesus berharap supaya masalahku cepat selesai. Lihat. Jadi orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk apa? Untuk ego dan kepentingannya sendiri. Orang-orang ini nggak datang kepada Yesus dengan percaya yang benar. Seperti percaya yang dimaksud dalam Amsal 3 ayat 7 tadi, enggak. Mereka datang kepada Tuhan supaya Tuhan Allah bermanfaat bagi mereka. Dengan kata lain, mereka datang kepada Allah dengan pengertian mereka sendiri. Di Lifehouse Community, Bapak Ibu yang mendengarkan ini, yang selalu kami bangun untuk semakin merindukan firman Tuhan. Saya percaya tidak ada lagi di antara kita yang datang kepada Tuhan karena ego dan kepentingan kita sendiri. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, kita adalah work in progress, ya. Kita ini work in progress. Kita ini adalah suatu karya yang belum selesai. Karya yang masih dibentuk oleh Sang Maha Pencipta. Nah, sebagai orang yang ingin percaya kepada Allah dengan segenap akal budi, segenap nalar, segenap rasio, dengan segenap ketulusan, saya sadar bahwa seringkali, kita kepengen banget untuk jadi benar di depan Tuhan. Tapi saya sadar bahwa seringkali kita ngelihat hidup kita dan kita bilang gini, Tuhan, kok gak beres-beres hidupku? Tadi malam ada anak muda bilang sama saya, Bang, kenapa ya? Kok aku gak bisa berhenti bikin salah ya Bang? Setiap kali aku pengen bener, tiap kali aku salah. Setiap kali aku kacau balau. Semakin kita berusaha untuk hidup bener, semakin kita berusaha untuk makin dekat sama Tuhan, makin berantakan hidup gua Bang, dia bilang gitu. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, saya sadar betul bahwa memang seringkali ketika kita memandang hidup kita, kok kayaknya kacau balau. Nah, tapi saya mau katakan begini. Ibarat taman. Iya, ketika kita masuk ke taman, kita ngelihat, aduh rumput botak di sini. Aduh, itu kok skop belum diberesin. Aduh, itu pupuk kemarin kok belum meresap ke tanah. Aduh, tanah yang ini kenapa ya? Kebanyakan air dan lain-lain. Tapi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ingat, dari tahtanya yang mulia, dia memandang kita. Dan dia tahu bahwa kita
sesungguhnya lagi berada di taman. Kita di dalam taman. Yang kita lihat adalah segala sesuatu yang kelihatannya buruk. Tapi from a distance, Allah melihat kita dari atas sana. Dia punya rancangan yang indah untuk taman kita. Kita ini taman. Taman itu gambaran kita. Banyak yang masih belum dibenerin. Begini, begitu, tanah kotor. Itu kita. Tapi Allah melihat kita sebagai taman yang indah. Cuman masih dalam perbaikan. Tuhan sendiri berkata begini loh. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Aku sedang membenahi kamu, sayang. Ketika kamu melihat hidup yang lagi dibenahin itu, you are work in progress. Of course, di dalam sempitnya pandangan kita melihat segala sesuatunya kacau balau. Tapi dia lagi melihat dari atas. Rancanganku bukan rancanganmu. Kamu belum tentu ngerti, nalarmu tadi terbatas, rasiomu terbatas. Sabar. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dalam hidupmu. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita. Dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorak di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Nah, kita punya kecenderungan untuk lihat hidup kita bagaikan benang yang kusut. Taman yang masih dalam perbaikan. Jangan andalkan pengertian sendiri. Saya ulangin, pandangan kita terbatas. Dari tempatnya di sana, from a distance, ia punya rencana yang indah dan mulia untuk kita. Dan suatu saat nanti, kita akan mampu berkata, seperti pemazmur berkata, sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan. Dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Suatu saat nanti kita akan mengerti apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dan kita pasti akan bersuka cita. Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ayo saya ulangi lagi. Saya akhiri di sini. Miliki kerinduan untuk mengenal Tuhan. Miliki usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerti firman Tuhan. Dan supaya melalui pengertian terhadap firman Tuhan itu, kita dirubah menjadi pribadi-pribadi yang lembut. Pribadi-pribadi yang memberkati orang lain. Pribadi-pribadi yang tidak sombong. Pribadi-pribadi yang merindukan supaya semakin banyak orang diselamatkan. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Jangan melihat Allah dari sekedar kesulitan dan ego kita. Ngertilah bahwa hidup kita ini adalah seperti taman yang sedang dalam perbaikan. Dia punya rencana yang indah dalam hidup kita. Kiranya saudara-saudara semuanya diberkati oleh Tuhan. Diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang mengagumkan. Amin. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Ruli Simorangkir. Saudaraku, ada sedikit pengumuman penting yang harus saya sampaikan bahwa mulai minggu depan online service kita akan berubah menjadi jam 9 karena akan disiarkan secara live streaming. Jadi mulai minggu depan online service kita, Sunday service online kita akan ditayangkan pada pukul 9 pagi secara live streaming. Apabila Bapak Ibu Saudara sekalian rindu untuk hadir dalam ibadah offline, maka saudara bisa registrasi terlebih dahulu. Registrasi di link yang ada di bawah ini, saudara harus registrasi dulu sebab tempatnya sangat-sangat terbatas. Ya, baik, mari kita bangkit berdiri.
Kita akhiri, kita tutup ibadah ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Materaikan dalam loh hati kami, berikan kami juga kuasa untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Sekarang angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput kita semua, orang-orang yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Sama-sama kita katakan, amin. See you next week jam 9 di ibadah online live streaming. Happy Sunday, God bless you all.